Berbagai persiapan hingga atraksi drum band yang sangat memukau seluruh tamu undangan maupun peserta telah usai ditampilkan. Untuk kemudian dengan masuknya lambang-lambang satuan ke lapangan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-67, Satlinmas ke-55 dan Damkar ke-98 pun dimulai. Bupati Tulungagung selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Satuan Pemadam Kebakaran ke-98, Satuan Polisi Pamung Praja ke-67, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55. Tanggal 4 April 2017. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Lambang Satuan Pemadam Kebakaran, Lambang Satuan Polisi Pamung Praja, dan Lambang Satuan Perlindungan Masyarakat memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada lambang-lambang satuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Selesai. Mars Satuan Polisi Pamong Praja. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan teks Pancadharma Pemadam Kebakaran. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didahulukan oleh bina luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Wira Satya, Polisi Pamong Praja. Kami, Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia, dengan ini menyatakan: 1. Kami, Polisi Pamong Praja, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami, Polisi Pamong Praja, setia kepada pemerintahan yang sah. 3. Kami, Polisi Pamong Praja, adalah perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kami, Polisi Pamong Praja, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai budaya. 5. Kami, Polisi Pamong Praja, patuh dan taat dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Trisatya Samapta Bakti. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. 2. Kami warga perlindungan masyarakat adalah warga negara Republik Indonesia yang tidak mengenal menyerah, berjuang di samping dan bersama TNI Polri dengan sifat kesatria Indonesia dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka bangka merata. 3. Kami warga perlindungan masyarakat dalam menunaikan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan. Panca Dharma Pemadam Kebakaran. 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran. 2. Padam kebakaran. 3. Penyelamatan korban. 4. Pemberdayaan masyarakat. 5. Penanganan bahan bahaya beracun. Bacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran tahun 2017 ini mengusung tema peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga kemajemukan masyarakat di daerah. Dalam amanatnya, Bupati Tulungagung Syahrimulyo sebagai Inspektur Upacara menyampaikan serta mendorong kepada segenap komponen Satuan Polisi Pamong Praja untuk bersama menjalin kerjasama yang masif dan kondusif agar ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dapat teratasi. Terlebih di tahun 2018 mendatang, Kabupaten Tulungagung akan melaksanakan pemilu kada. Untuk itu diharapkan para Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengawal kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Perlu kiranya kita ketahui bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung memiliki 3 panji atau lambang satuan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran. Semoga tugas mulia ini dapat dijalankan oleh seluruh anggota, sehingga dapat memberikan pelayanan dasar dan perlindungan kepada masyarakat menjadi lebih baik serta tulus demi mewujudkan rasa tentram, tertib, dan aman. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, tanggal 1 Maret merupakan hari bersejarah bagi petugas pemadam kebakaran yang dahulu dikenal dengan sebutan Brandboard, di mana sejak tahun 1919 telah memberi pelayanan pencegahan, memadam kebakaran, dan penyelamatan terhadap korban kebakaran dan bencana lainnya. Kita mengenang kisah perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan perlawanan terhadap kobaran api
baik di pemukiman penduduk, bangunan gedung publik, pabrik atau industri, pasar, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemadam kebakaran juga melakukan penyelamatan jiwa serta harta benda masyarakat, baik pada waktu kejadian maupun bencana lainnya, dan siap melayani panggilan masyarakat untuk melakukan pertolongan, keselamatan jiwa manusia, dan perlindungan terhadap habitat lainnya. Sosok petugas pemadam kebakaran hadir memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat, merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan Pancadharma, yaitu 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran, yang kedua, pemadaman kebakaran, yang ketiga, penyelamatan, yang keempat, pemberdayaan masyarakat, yang kelima, penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun. Di samping tugas pokok tersebut, petugas pemadam kebakaran wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan moto pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja jatuh pada tanggal 3 Maret dan Satuan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 19 April tahun 2017. Mengambil tema peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga kemajemukan masyarakat di daerah. Kemajemukan bukanlah hal yang asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia lahir dari keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan daerah asal yang tersebar luas dalam ribuan pulau. Pengalaman sejarah bangsa sejak Budi Utomo 1908 yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Ikrar Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, sampai dengan saat ini kita telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhir-akhir ini kita merasakan perlunya bersama-sama meningkatkan rasa patriotisme atau rasa kecintaan kepada negara. Kebinekaan merupakan alat pemersatu bangsa yang harus menjadi kebanggaan dari bangsa ini setelah bisa terlepas dari penjajahan melalui sistem politik pecah belah atau politik adu domba. Oleh karena itu sangat penting memperkuat pendidikan kebinekaan dengan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Hal ini merupakan perwujudan yang sejalan dengan nawacita atau 9 agenda Presiden Republik Indonesia 2014-2019 pada poin pertama menyatakan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Pada saat ini kita telah masuk pada era globalisasi, transparansi, dan reformasi yang sedang menguji keberadaan bangsa Indonesia. Tanpa disadari, keadaan tersebut telah mampu menggeser nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila yang selama ini terpatri kuat. Seperti kita ketahui bahwa sistem pasukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan dan akan bertambah kuat dengan pemanfaatan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di bawah pembinaan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai perlibatan kegiatan seperti deteksi dini, pengamanan, pertahanan, bencana, dan lain sebagainya agar ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat memecah belah bangsa ini teratasi serta merubah paradigma dan meninggalkan pola pikir dari dilayani menjadi melayani. Di samping hal tersebut di atas, hal yang harus diingat bahwa semangat menetapkan perda juga harus diimbangi dengan semangat penegakannya. Kualitas instansi penegak perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja wajib diperkuat, baik sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggarannya agar perda-perda buah pemikiran demokrasi daerah dapat ditegakkan.
perlindungan masyarakat harus dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu saya mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamung Praja dalam komunitas intelijen daerah agar informasi-informasi dapat direspon secara cepat dan tepat, mengingat Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu komponen yang sehari-hari bersinggungan langsung dengan masyarakat. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 nanti akan melaksanakan pemilu kepala daerah. Satuan Polisi Pamung Praja hendaknya bisa mengawal proses demokrasi ini sehingga dapat berjalan dengan baik, aktif berpatroli, melakukan pengamanan aset, dan juga membantu penertiban alat peraga dan alat kampanye pasangan calon, serta siap siaga menjaga ketentraman dan ketertiban umum selama berjalannya proses pemilihan kepala daerah. Begitu juga para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat hendaknya segera mempersiapkan diri dan secara sukarela membantu pengamanan di tempat pemungutan suara. Kedepannya, semua kondisi Kabupaten Tulungagung yang kondusif ini dapat terus terbina dengan sinergi yang baik antar penyelenggara pemerintahan dan partisipasi masyarakat yang aktif untuk mewujudkan harmonisasi yang indah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan ini, tidak bosan-bosannya saya menekankan pada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu bangga dan menjunjung tinggi kehormatan Satuan Polisi Pamung Praja sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat atas ancaman, gangguan, halangan, dan tantangan terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, membuka ruang dialog kepada seluruh lapisan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang hendak diambil dengan tetap memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, selalu peka terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga kita dapat melakukan langkah antisipatif untuk menghindari dampak yang lebih besar. Dan yang kelima, tingkatkanlah jejaring kerja baik dengan sesama Satuan Polisi Pamung Praja maupun unsur-unsur lain yang mendukung tugas dan fungsi di lapangan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Kabupaten Tulungagung tetap ayem tentrem mulya tinoto. Dirgahayu Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap pelaksanaan tugas pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.